Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai bagaimana kemudian perkiraan cuaca yang tadi sudah disampaikan BMKG. Tapi sebelumnya kami hadirkan informasi untuk Anda di mana diduga melanggar alih fungsi lahan. Tempat wisata Hibis Fantasi di Puncak Bogor, Jawa Barat dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tempat wisata itu disebut menjadi biang keladi banjir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memerintahkan jajarannya membongkar wisata Hibis Fantasi di kawasan Puncak Bogor. Pembongkaran dilakukan oleh personel Satpol PP Jabar dibantu dengan pemerintah daerah Bogor. Taman rekreasi yang dikelola oleh anak usaha BUMD Jawa Barat, Jaswita Lestari Jaya, telah mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi. Namun faktanya area rekreasi telah meluas mencapai 15.000 meter persegi. Deddy menegaskan penertiban alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor tidak akan pandang bulu. Ini kan penyangga berarti ya. Pemerintah pusat salah satu lah. Ya mungkin ini bagian dari perubahan area yang harusnya jadi kebun teh kemudian dirubah menjadi agrowisata. Kan jumlahnya ada 1.600 hektar. Nah kemudian diantaranya yang Jaswita. Jaswita kan dikasih KSO 23 hektar. Kemudian Jaswita itu kan PT milik Provinsi Jawa Barat. Maka saya putuskan itu untuk dibongkar seluruhnya. Kemudian dikembalikan menjadi kawasan hijau. Dan pemerintah Provinsi Jawa bersedia mengelola kawasan itu menjadi. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kita akan kembali membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Pak Budi, ini yang disampaikan oleh Kang Deddy nih ya, langsung bekerja nampaknya. Kawasan ekowisata begitu dibongkar karena tidak sesuai aturan. Inikah juga yang kemudian menjadi salah satu penyumbang problem yang menyebabkan banjir dialami oleh sejumlah wilayah? Secara keilmuan hidrologi, ya perubahan dari tempat yang biasa menjadi tempat meresapnya air ke dalam tanah menjadi sesuatu yang impermeable, tidak bisa lagi meresap ke dalam tanah. Dia akan memberi dampak terhadap wilayah yang dihilir. Jadi antara hulu, tempat jatuhnya hujan di hulu itu tidak bisa diputuskan dengan apa yang terjadi di hilir. Jadi saya pikir Pak Gubernur sudah berpikir memperhatikan hal tersebut. Masalah secara administratif dan sebagainya itu tentu kewenangan dari pemerintah. Tapi secara keilmuan memang tutupan lahan itu menjadi salah satu input yang penting ketika kita menghitung debit banjir. Dari curah hujan yang jatuh, berapa persen yang menjadi debit di sungai itu salah satu dipengaruhi oleh tutupan lahan di sana itu apa. Kayak tadi saya sampaikan, kalau permukiman dibandingkan dengan kebun yang besar-besar pohonnya tentu beda. Ketika diubah menjadi permukiman atau apapun, mungkin 70-80% akan keluar dan masuk ke sungai dan akan sampai ke Bekasi untuk konteksnya Kali Bekasi ya. Tapi kalau di sana masih pohon hutan lebat, mungkin ya katakanlah 20-30% yang sampai ke sana. Berarti sudah tepat Pak ketika kemudian langkah yang dilakukan ini adalah mengembalikan kembali tata ruang yang betul di kawasan hulunya. Secara keilmuan hidrologi murni tepat. Masalah yang lain-lain saya nggak paham. Tentunya kan begitu ya. Ya. Berarti sudah tepat yang dilakukan ketika penataan ini dilihat dulu di Tapi jangan dilupakan juga, namanya banjir itu tidak boleh hanya dipandang bahwa ada tutupan lahan yang berubah. Karena ketika air sudah masuk ke sungai, kalau kita lihat P2C di Bekasi, pertemuan antar Cilengsi dan Cikeas, di sana ada kapasitas sungai yang terlampaui. Misal, sungai Cikeas mampu mengalirkan 500 kubik meter per detik. Tiba-tiba datang yang lebih, airnya akan meluap. Makanya antara P2C sampai ke Kali Bekasi sudah ada program normalisasi pembangunan tanggul. Di Cikeas dan Cilengsi belum ada. Nah mungkin dalam kondisi darurat seperti ini, ketika pengaturan tata guna lahan itu perlu waktu yang panjang, karena menanam pohon itu bukan dari ini ke besok, tapi 5 tahun, 10 tahun. Dalam waktu yang sepanjang itu nggak mungkin bisa menyelamatkan apa yang terjadi di P2C dan sekitarnya. Maka saya cukup gembira bila kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan atau proyek yang struktural di sana, bagaimana melindungi permukiman. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh kita itu sudah masuk atau beraktivitas di wilayah yang rawan banjir. Yang mau nggak mau kalau mau tinggal di situ harus memproteksi diri kita.
Sudah harus muncul kesadaran dari masyarakat. Masyarakat dan semua stakeholder. Semua stakeholder. Ya. Saya pikir kalau kita buka YouTube di Belanda seperti apa, Ya. nah, mereka tinggal di bawah laut, tapi mereka punya infrastruktur pengendali kan. Ya. Perlu dibangun berarti infrastruktur pengendali itu sesegera mungkin. Dengan kajian sangat spesifik lokal di situ, itu kemungkinan diperlukan untuk memproteksi untuk saat ini dan jangka menengah. Misal 10 tahun lagi tiba-tiba debit banjirnya ketika curah hujan tetap tinggi, yang sampai ke bawah kok tidak banyak lagi karena di sana sudah berubah menjadi hijau, menjadi sangat rimbun. Nah itu adalah berkah yang lain begitu kira-kira. Tapi ya semua harus bekerja bersama. Oke, baik. Nah Pak Andri, ini kalau kembali kita melihat bagaimana kemudian perkiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG, ini gambar yang tentunya dimiliki oleh BMKG Pak Andri. Apa yang kita bisa baca dari gambar ini Pak Andri? Ini adalah gambar citra satelit. Ini menangkap gambar-gambar awan. Oke. Jadi kalau kita lihat itu warna, jika semakin merah gelap, berarti di situ ada potensi hujan dan sangat lebat di situ. Kalau yang biru-biru tipis itu berarti sedang tidak ada hujan. Nah kalau lihat dari awan situ memang pertumbuhan awan, kita lihat itu pergerakan itu masih terjadi di sekitar wilayah Jabodetabek. Bahkan mulai dari tadi siang sore pun juga beberapa wilayah. Pulau Jawa di bagian bawah ini ya Pak Andri ya. Yang di Pulau Jawa itu ya. Nah, saya tadi menyambung apa yang dikatakan Pak Budi ya, bahwa kesiapan infrastruktur itu menurut saya sangat penting karena apa? Ini siklus musim hujan kalau di Jabodetabek itu sudah jelas lah waktunya itu. Desember, Januari, Februari, Maret. Kurang lebih ya. Nanti April, Mei kita peralihan menuju ke Maret. Artinya apa? Ini bisa berulang setiap tahun. Bahkan dengan menghangatnya air laut ataupun isu global warming ini akan meningkatkan potensi cuaca ekstrim, baik intensitas maupun frekuensi. Jadi sebagai Pak Budi sampaikan, 10 tahun ke depan, 5 tahun yang ke depan, kita tidak tahu, mungkin curah hujannya lebih tinggi. Kalau kita lihat di 2020, memang 2025 ini memang lebih rendah. Tapi kan kategorinya sudah sangat lebat ekstrim. Di 2020 sangat-sangat ekstrim. Itu hingga 377 mm per hari di Jakarta. Bahkan di daerah hulu, di daerah Bogor, di selatan itu juga di atas 200-300. Dan ini kategorinya ekstrim, dan itu merata. Kemarin alhamdulillahnya Jakarta waktu tanggal 3 itu hujannya tidak terlalu tinggi. Itu di sedang hingga lebat saja, sekitar 20-50 sekian. Namun Bekasi memang, Bekasi dan Tangerang itu bagian barat Jakarta, bagian timur, bagian selatan itu cukup tinggi. Nah itu yang menyebabkan di Bekasi banjir besar. Nah kalau untuk esok hari Pak, ini sudah hampir habis lah ya, kita bicara tanggal 6. Untuk tanggal 7, ini potensinya seperti apa di wilayah-wilayah tertentu? Artinya ya agak menurun, tetapi potensi itu tetap ada, biasanya di malam hari hingga menjelang dini hari. Tetapi memang tidak se-ekstrim yang tanggal kemarin ya, sudah mulai menurun. Nah ada peningkatan kembali nanti di tanggal 8, tanggal 8, 9, 10. Begitu cepat ya Pak? Ya, kalau cuaca itu dinamis, tergantung dinamika atmosfer atau fenomena atmosfer apa yang sedang aktif. Ya waktu tanggal 3, tanggal 3 kita ada beberapa fenomena yang aktif. Ada Rossby ekuatorial mungkin namanya. Kemudian juga ada sirkulasi siklonik di barat Sumatera, di dekat Lampung. Itu mempengaruhi pola konvergensi angin ataupun konvergensi, dia mengangkat membentuk pertumbuhan awan-awan hujan, awan-awan konvektif. Nah, waktu itu kejadian, awan konvektifnya cukup besar. Kumpulan awan-awan hujan sangat besar. Yang blok-blok merah itu tadi itu. Blok merah tua itu, waktu kejadian itu dari jam 8-9 malam itu makin meningkat. Nah, itu yang menyebabkan hujan dan awan-awan ini bisa kemudian bergerak ke daerah wilayah lain Pak. Kalau kita lihat kan warnanya mungkin dominan di Indonesia Timur, kemudian Kalimantan. Dari citra ini kita bisa dapat memprediksikan 0 hingga 6 jam ke depan. Nah mungkin saya akan sampaikan ya di sini bahwa BMKG pada tanggal 27 melalui website dapat dicek 27 Februari bahwa sudah mengeluarkan adanya potensi hujan lebat sangat lebat di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Dan betul terjadi. Lalu kami update kembali peringatannya 3 harian, tanggal 1 sampai tanggal 3.
Lalu hingga ke jam-jaman di aplikasi Info BMKG mungkin nanti masyarakat bisa aktif mengakses ya. Ada namanya peringatan dini no casting. Saya jelaskan, no casting itu adalah yang real time 0 hingga 6 jam ke depan atau 0 hingga 3 jam ke depan. Di wilayah mana dan hujannya seperti apa, dan itu juga ada informasi sampai jam berapa hujannya. Jadi kalau aktif melihat di situ dan melihat wilayahnya, ini kami dalam skala kecamatan. Terdampak, nah harus kembali waspada. Oke, baik Pak Andri. Demikian. Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi bahwa masyarakat sudah harus mulai sadar dan kemudian berdamai dengan situasi, gitu ya. Karena BMKG juga sudah menghadirkan informasi-informasi tersebut secara berkala. Kita juga nanti ingin tahu bagaimana kemudian langkah yang sudah diambil oleh pemerintah daerah khususnya di wilayah Jawa Barat. Pemirsa, sesaat lagi kami kembali untuk Anda.